Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Marcelino percaya diri bisa tumbangkan Irak di GBK. Shin Tae-yong dilarikan ke rumah sakit. Naturalisasi Calvin Verdonk secepat kilat. Siapa dulu pengurusnya? Next, kita lanjut. Jelang pertemuan Timnas Indonesia versus Irak, fase grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino Ferdinand menyatakan Timnas Indonesia masih ada pekerjaan rumah sebelum melawan Timnas Irak. Namun, ia pastikan timnya akan terus berbenah diri. Ia nilai yang perlu dibenahi adalah pola komunikasi antar pemain saat skuad sudah lengkap. Hal itu agar para pemain Timnas Indonesia saling memahami satu sama lainnya di lapangan. Catatan itu diberikan setelah Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Timnas Tanzania dalam laga uji coba di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Setiap pemain pasti beda-beda pola komunikasi karena dari klub beda-beda, apalagi di klub dan timnas juga berbeda, tambah Lino. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand percaya diri timnya bisa mengalahkan Irak di matchday kelima grup F, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, ia merasa pengalaman dirinya dan sejumlah pemain di Piala Asia U23 2024 semakin mematangkan permainan mereka saat ini. Marcelino pun merasa banyak pengalaman berharga yang didapatnya dalam ajang tersebut. Tentunya itu sangat bagus untuk mengembangkan potensi bermain bolanya. Di sisi lain, jelang pertandingan sangat penting itu, juru taktik asal Korea Selatan Shin Tae-yong dinilai stres jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Irak. Hingga dikabarkan dibawa ke rumah sakit di Jakarta pada Senin 3 Juni 2024. Saat ini Timnas Indonesia duduk di posisi kedua, klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Bagi Shin Tae-yong, pertandingan ini sangat krusial. Oleh karena itu, Shin Tae-yong benar-benar memikirkan bagaimana caranya agar Timnas Indonesia bisa menang melawan Irak. Managing Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia dalam kurung GSI Marshall Masita yang memberikan informasi bahwa Shin Tae-yong lagi pusing. Kata Marshall, Shin Tae-yong merasakan adanya tekanan jelang pertandingan tersebut. Ini laga yang penting bagi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sampai stres dan kemarin pagi dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah Calvin Verdonk resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin 4 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Mengutip dari akun Instagram @blankon_football, fullback kiri 27 tahun itu baru saja selesai mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Langkah selanjutnya mengingat sudah memegang paspor Indonesia, Calvin Verdonk sudah dapat didaftarkan untuk laga Timnas Indonesia versus Filipina. Kebetulan, kemarin Selasa 4 Juni 2024 merupakan tepat H-7 atau batas akhir pendaftaran pemain untuk laga kontra Timnas Filipina. Maka Calvin bisa melakukan debutnya di Gelora Bung Karno kala melawan Filipina. Proses naturalisasi Calvin Verdonk masuk kategori cepat. Sebab pada Senin 3 Juni 2024, berkas naturalisasi Calvin Verdonk baru dibahas di Komisi 10 dan I3 DPR RI. Kemudian pada Selasa dalam kurung 4 Juni 2024 pagi waktu Indonesia Barat, berkas naturalisasi Calvin Verdonk disahkan di rapat paripurna DPR RI. Setelah rapat paripurna, proses selanjutnya adalah keluarnya keputusan Presiden dan pengambilan sumpah WNI. Luar biasanya semua proses di atas dapat dilewati hanya dalam kurun beberapa jam saja. Menarik menanti kiprah Calvin Verdonk bersama Timnas Indonesia. Next. Langkah berani diambil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ia meminta agar jadwal laga Timnas Indonesia versus Irak yang sedianya digelar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat digeser ke pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tujuan jadwal kick-off digeser agar para pemain Irak lebih terkuras energinya. Kemudian pertanyaan muncul, bukannya para pemain Irak sudah terbiasa bermain di cuaca panas, mengingat cuaca di Irak sama panasnya seperti Indonesia? Perlu diketahui banyak pemain Timnas Irak yang bermain di Eropa sehingga secara cuaca jauh berbeda ketimbang Indonesia. Kemudian untuk melatih cuaca panas para pemain Indonesia yang merumput di Eropa, Shin Tae-yong sudah memiliki cara agar Tom Haye dan kawan-kawan cepat beradaptasi. Sejak menggelar pemusatan latihan pada Selasa 28 Mei 2024, para pemain Timnas Indonesia digeber latihan pada sore hari. Begitu juga saat bersua Tanzania di laga uji coba yang berlangsung pada Minggu 2 Juni 2024. Saat itu laga digelar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat seperti jadwal kick-off kontra Irak.
Strategi Shin rupanya cukup berhasil sampai saat ini diketahui Federasi Sepak Bola Irak (IFA) pun mengeluhkan cuaca panas di Jakarta. Mereka mengatakan tingkat kelembapan di Jakarta semakin tinggi dari waktu ke waktu. Timnas Irak telah berlatih di tengah kelembapan tinggi di Jakarta yang mencapai 91%. Kondisi seperti ini sangat sulit ketika pertandingan berlangsung mengingat kelembapan bakal terus meningkat, tulis IFA di laman Facebook resmi mereka. Berita lainnya, fans Timnas Indonesia berbondong-bondong saksikan skuad Garuda berlaga. PSSI lewat Managing Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) Marsal Irwan Masita menyatakan tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah ludes terjual. Sementara untuk laga kontra Timnas Filipina, tiket masih tersedia untuk beberapa kategori. Terkait soal tiket melawan Irak, Marsal memastikan sudah habis terjual. Dia juga menjelaskan mengenai beredarnya kabar yang menyebut tiket masih tersedia. Kata dia, hal itu karena adanya mekanisme lain dalam penjualan tiket lewat salah satu sponsor PSSI.